Pemerintah Kabupaten Malang bersama Bulog, Polres Malang, dan Kodim 0818 menggelar pasar murah untuk mendukung gerakan pangan murah di Gedung Cindewilia, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada Senin 1 September. Pasar murah merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras di Kabupaten Malang. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah, sekaligus mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat. Masyarakat pun menyambut positif dan antusias memanfaatkan program ini. Salah satunya Suci, yang bersyukur karena dengan beras SPHP dapat mengurangi beban biaya rumah tangga. Kita kan bisa biasanya beras harganya murah-murah, kalau ada semuanya kan bisa terbeban, ini bisa berkurang gitu. Kalau biasanya berapa sih Bu kalau di pasaran itu? Di pasar kan 1 kilo ada yang 16, ada yang 15 per kilonya. Kalau ada ini alhamdulillah kita bisa ngaplos ini di rumah, nggak ini tok kita satu omplong gitu. Jadi rasanya bisa enak. Bupati Malang, Sanusi, menyebut pemerintah Kabupaten Malang menyediakan beras SPHP dengan harga terjangkau, yakni Rp55.000 untuk kemasan 5 kg. Tak kurang dari 8 ton beras didistribusikan ke 33 kecamatan di Kabupaten Malang setiap harinya. Program pemerintah stabilitas pasokan harga pangan yang berupa beras yang harganya Rp55.000 per kilo. Ini berasnya bagus dan cukup diminati oleh masyarakat yang penyalurannya dibantu oleh Pak Kapolres dan setiap kecamatan dan juga nanti dari ketahanan pangan. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang menyediakan 1.393 ton beras dari Bulog. Stok beras di Bulog Malang sendiri hingga kini masih aman dengan sekitar 35.000 ton. Dari Malang, Jawa Timur, Ahmad Saif Hajarani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polda Metro Jaya melangsungkan patroli skala besar yang dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dari Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 1 September. Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iketut Gede Wijatmika menyatakan mengerahkan 350 personel dalam patroli ini. Karo Ops menerangkan patroli bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, aman dan tertib yang melewati sejumlah titik area Jakarta, antara lain Kuningan, Kuitang, Tomang, Sunter, hingga Jatinegara. Tujuan dan maksud kita dalam melaksanakan patroli skala besar ini tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah untuk menjaga keamanan, kenyamanan di lingkungan kota Jakarta ini. Ya, harapannya kita seluruh masyarakat untuk bisa kembali normal seperti sedia kala, tidak ada gangguan, tidak ada halangan, bekerja dengan tenang, beraktivitas dengan lancar. Kemudian ia menyampaikan, patroli akan dilakukan kembali secara situasional. Adapun patroli pada Senin sore melibatkan sejumlah organisasi masyarakat seperti Forkabi dan Laskar Merah Putih. Dari Jakarta, Setyanka Harfiana, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita membantah isu akan ada penerapan darurat militer yang santer beredar di media sosial. Ditemui di Jakarta Senin 1 September, ia menyebutkan hal tersebut tidak benar. Ia mengatakan penanganan aksi unjuk rasa adalah ranah Polri. TNI hanya memberikan bantuan pengamanan setelah mendapat arahan langsung dari Prabowo selaku Panglima tertinggi. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan. Kita
semuanya seperti yang tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu sendiri. Tandio menekankan, TNI tidak berencana mengambil alih tugas polisi dalam upaya pengamanan. Sebelumnya, spekulasi mengenai potensi darurat militer sempat mencuat di media sosial buntut dari kericuhan demonstrasi yang meluas di berbagai daerah. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cecok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Pemerintah Kota Tangerang bergerak untuk terus melakukan sosialisasi, menciptakan suasana yang aman, tentram dan damai tanpa aksi demonstrasi yang bisa berujung pada perusakan, penjarahan, atau anarki. Saat ditemui pada Senin 1 September, Wali Kota Tangerang Sahrudin mengaku sudah berkoordinasi dengan TNI Polri untuk saling menjaga dan mempertebal pengamanan wilayah, termasuk objek vital yang berada di tengah masyarakat seperti pusat pemerintahan, rumah sakit, dan sekolah. Untuk kegiatan belajar mengajar, Sahrudin mengatakan akan terus memantau dan memastikan situasi sehingga siswa dapat melaksanakan proses belajar secara tatap muka. Juga kita komunikasi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, infonya ada penambahan personil. Di samping memang kita juga mengajak pada semua lapisan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelembagaan, untuk para komunitas, Situasi belajar mengajar pada Senin 1 September terpantau berjalan normal seperti biasanya, termasuk di SMP Negeri 5 Kota Tangerang.
Sekalipun diimbau tetap melakukan sekolah dengan cara tatap muka, namun pemerintah Kota Tangerang telah mempersiapkan opsi sekiranya kondisi tidak kondusif terjadi kembali. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Banjarmasin mencanangkan Kampung Pemuda sekaligus meluncurkan sentra pengembangan potensi muda Sepada di Jalan Kelayan A, Banjarmasin, Senin 1 September 2025. Kampung Pemuda ini dilengkapi fasilitas rumah baca serta menawarkan beragam kegiatan rutin termasuk pelatihan kewirausahaan, public speaking, pengolahan sampah terpadu, hingga pelestarian permainan tradisional. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyampaikan keberadaan Kampung Pemuda dan Sepada ini diharapkan dapat menjadi wadah positif bagi generasi muda Banjarmasin untuk mengembangkan kreativitas serta jiwa kepemimpinan. Tapi kita meyakini bahwa dengan adanya Kampung Pemuda ini, maka pemuda-pemuda yang ada di sini insya Allah akan semuanya akan menjadi generasi penerus yang benar-benar cerdas, generasi yang memiliki intelektual, generasi yang akan memiliki keimanan dan ketakwaan ke dalam. Saya yakin asal ini semua dukungan dari pemerintah Kota Banjarmasin, stakeholder, masyarakat, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat mendukung adanya Kampung Pemuda ini, maka keberhasilan itu akan kita dapatkan sesuai apa yang menjadi Indonesia Emas, Banjarmasin lebih sejahtera. Yamin menambahkan, program Kampung Pemuda dan Sentra Pengembangan Potensi Pemuda Sepada kedepannya diproyeksikan dapat diterapkan di 52 kelurahan di Banjarmasin sehingga pemuda bisa menjadi garda terdepan dalam membangun wilayahnya masing-masing. Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.